Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue nastar. Saya juga akan mereview perbedaan tekstur dan rasa dari nastar premium dengan nastar ekonomis. Yuk ikuti video ini hingga selesai. Siapkan 100 gram butter. Kita masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram margarin. Jika teman-teman ingin membuat nastar yang ekonomis, butter bisa diganti dengan margarin, jadi totalnya 200 gram margarin. Tambahkan 25 gram gula halus dan juga sejumput garam. Semua bahan ini kita aduk hingga halus. Supaya lebih mudah tercampur, teman-teman bisa mengayak dulu gula halusnya ya, jadi tidak ada gula halus yang menggerindil. Pada tahap ini teman-teman juga bisa menggunakan mixer, tapi hanya sebentar saja, jangan sampai terlalu lama. Pengadukan yang terlalu lama bisa menghasilkan nastar yang melebar, jadi nanti bentuknya tidak cantik. Setelah teksturnya halus seperti ini, kita bisa masukkan 2 kuning telur. Kembali kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 25 gram tepung maizena. Sebelumnya kita ayak dahulu ya. Dan juga 27 gram susu bubuk. Kembali kita aduk rata. Terakhir kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigu saya memakai protein sedang yang disangrai terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa menggunakan tepung protein rendah. Kita ayak dahulu ya supaya tidak ada yang menggeridil. Kita aduk rata. Supaya lebih mudah tercampur, saya akan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, adonan ini saya masukkan ke dalam kulkas dahulu 30 menit. Ini optional saja ya, teman-teman juga bisa langsung membentuknya. Setelah kita diamkan di dalam kulkas, adonan menjadi lebih set dan mudah untuk dibentuk. Untuk menakarnya, saya menggunakan sendok, yaitu 1 sendok teh. Jika ditimbang, beratnya sekitar 6,5 hingga 7 gram. Kemudian adonan ini kita bulatkan. Buat cekungan di tengahnya, kemudian kita isi dengan selai nanas. Untuk selai nanas ini saya buat homemade. Untuk resepnya nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Kita bungkus selainya dengan adonan nastar. Jika selainya terlalu lembek, ini akan susah dibentuk ya. Jadi gunakan selai yang padat. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Kita letakkan di atas loyang dan sedikit kita tekan seperti ini ya, supaya nanti ketika kita mengoles dengan telur, adonannya tidak lari-lari. Untuk loyangnya kita tidak perlu oles dengan apapun ya, karena adonan nastar ini menggunakan banyak minyak, jadi adonan tidak akan menempel meskipun tidak kita oles dengan minyak atau kita alasi dengan kertas roti. Setelah adonan ini selesai kita bentuk, kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian kita angkat dan kita dinginkan dulu sebelum kita oles dengan telur. Untuk polesannya kita menggunakan 2 kuning telur ditambah dengan 2 sendok makan minyak goreng, tapi saya membuatnya bertahap ya, jadi saya membuat 1 dulu baru kemudian jika habis saya buat lagi.
Kemudian untuk opsional supaya warnanya lebih kuning bisa kita tambah dengan pewarna kuning. Kita aduk rata. Dan ini siap untuk dioles di nastarnya. Untuk kuasnya sebaiknya jangan gunakan seperti yang saya pakai ini ya. Ini hasilnya kurang bagus. Gunakan kuas yang kecil dengan bulu yang halus untuk hasil yang lebih baik. Saya mengoleskannya 2 kali ya. Setelah olesan pertama kering, baru kemudian kita oles untuk olesan kedua. Setelah semua nastar selesai kita oles dengan kuning telur, kita oven lagi dengan suhu rendah 100 hingga 120 derajat Celcius selama 12 hingga 15 menit atau sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Untuk pengovenan yang kedua ini api saya terlalu besar, jadi ada beberapa yang retak-retak. Supaya hasil polesannya bagus, teman-teman harus benar-benar memperhatikan suhu saat pengopenannya. Ini dia nastar premium kita sudah jadi. Polesannya mengkilap dan ini nastarnya tidak melebar ya, jadi bentuknya masih sama seperti ketika masuk ke dalam oven. Dan ini isiannya full. Saya coba deskripsikan rasanya. Nastar ini enak banget, lembut banget, dan lumer di mulut. Jadi begitu masuk mulut rasanya langsung pecah di mulut. Selainya juga berasa, ini enak banget, recommended. Selain membuat yang premium, di sini saya juga sudah membuat yang versi ekonomis. Jadi di nastar ekonomis ini saya tidak memakai butter, saya memakai margarin dengan aroma butter. Untuk takaran dan bahan-bahan yang lain semuanya sama dengan yang premium. Saya coba bandingkan antara yang premium, saya menggunakan butter Anchor yang dimix dengan Wisman, sedangkan untuk yang ekonomis saya menggunakan Royal Palmia. Untuk yang premium dan untuk yang ekonomis semuanya sama-sama tidak melebar. Untuk olesannya ini sedikit pecah ya, karena kemarin saya kebesaran apinya. Dari segi aroma, ini aroma butternya kuat banget. Dari baunya aja sudah berasa ini enak banget. Dan ini yang versi ekonomis dengan menggunakan Royal Palmia. Ini juga tidak melebar ya. Untuk aromanya ini sudah cukup wangi ya, meskipun wangi butternya hanya tipis. Sekarang saya mau incip untuk nastar premiumnya. Secara rasa ini enak banget, lembut banget, dan rasa butternya sangat terasa. Ini lumer di mulut. Sekarang saya incip yang versi ekonomis. Ini juga lembut, ada tekstur lebih renyah ya dibandingkan dengan menggunakan butter. Untuk tingkat kelembutannya masih tetap lembut yang menggunakan butter. Meskipun ada aroma butternya, tapi ini untuk rasanya tidak ada rasa butternya ya. Tapi sudah cukup enak untuk ukuran nastar ekonomi. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.